Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Puji Tuhan, Shalom. Selamat pagi menjelang siang semua Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan. Prosper people say, I glorify, kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah. Semua siap memuji menyembah Tuhan. Semua siap meninggikan Tuhan. Yang siap, ayo kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita angkat tangan kita bersama berdoa. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam hadirat-Mu pagi ini. Kami datang untuk memuji menyembah Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan kami tahbiskan ibadah Gereja Bethany Fresh Anointing yang luar biasa. Sepanjang pagi hari ini, di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa, Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah, bersama kita berkata, tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, come on. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita, haleluya. Dengan syukur kami datang membawa pujian kami. Kau sumber hidup kami, Yesus. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Bersama-sama kita berkata, Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kasih setiamu, Yesusku, layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Bersama-sama satu hati berkata, segala pujian dan syukur bagimu, amin. Haleluya, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Allah puja. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, pengampunan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Engkau sudah membuka hati kami untuk menerima karya Kristus Yesus yang sudah mati menebus dosa kami, mengampuni kami, bahkan memiliki kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mau menaikkan ucapan syukur ini senantiasa kepadamu, serta berserah kepada Engkau, karena di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkaulah pemelihara yang kekal. Saat ini kami ingin menundukkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami menaikkan ucapan syukur ini. Amin. Silakan duduk. Shalom. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan
yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Saya akan baca ayat 46, jemaat menjawab 47, dan seterusnya sampai ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartemius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ayat 47. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi, saya sangat percaya saudara pasti sudah mendengar kisah ini. Mungkin lebih dari satu kali. Saya sendiri sudah khotbah ini berkali-kali. Tapi kali ini kita ingin melihat sisi lain. Jadi bukan sisi kesembuhannya, bukan mujizatnya. Tapi yang terakhir ayat. Yang Yesus puji kepada dia. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini luar biasa. Jadi imannya itu yang dilihat di situ. Kalau kita baca sebentar Markus ayat 46, ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Satu saat saudara akan baca Lukas dalam kisah yang sama. Ketika mereka memasuki kota Yeriko. Jadi mana yang benar? Dua-duanya benar. Pada zaman Yesus ada dua kota Yeriko. Yeriko yang lama, 1,5 kilo dari situ Yeriko baru yang mendekati Yerusalem. Yang dibuat oleh pemerintahan Romawi. Untuk mengawasi kota ini. Jadi didirikanlah. Kalau Markus bercerita dia keluar dari Yeriko yang lama. Orang Yahudi lebih senang tinggal di Yeriko yang lama. Orang Yunani lebih senang tinggal di Yeriko baru karena lebih terlindungi oleh pasukan Romawi. Lukas sebagai orang Yunani tentu saja dia lebih melihat kota itu Yeriko yang baru. Tidak ada yang salah. Ini keluar dan ini masuk. Yang dibilang masuk itu Yeriko baru, ini keluar dari Yeriko yang lama. Jadi tidak ada yang bertentangan. Karena itu kita harus membaca setiap penulis itu ada zaman yang berbeda. Ada geografis yang berbeda. Ada kisah yang berbeda. Tapi mereka ingin menceritakan temanya tentang bagaimana Bartemius ini. Bisa jadi ada yang disebut namanya, bisa juga tidak. Tetapi yang menjadi titik tolak di sini adalah yang pertama, keberanian Bartemius. Jadi perlu keberanian. Iman itu tampak keberanian sikap,
itu tidak menghasilkan apa-apa. Jadi iman memerlukan sikap yang berani, bukan nekat, berani. Sikap yang berani di sini adalah bagaimana kita menilai dulu. Kan Bartemius kita tahu buta. Ya, orang buta ya tentu sangat bergantung dengan orang lain. Tidak bebas, tidak merdeka seperti kita yang melihat. Ayat 47. Sangat dikagumin sekali. Kalau orang memandang apa yang dikatakan Yesus, inilah yang dipandang oleh Yesus. Bartemius ini sangat mengagumkan. Ketika didengarnya bahwa itu Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Coba katakan. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, gelar Yesus anak Daud itu Mesias. Bayangkan, murid sendiri masih belum tentu semua mengakui gurunya ini Mesias. Tapi orang buta ini sudah mengakui dia Mesias. Anak Daud, kata-kata itu tidak bisa keluar. Berarti dia mengerti kitab Samuel. Bahwa anak Daud, keturunan Daud itulah Mesias. Jelas sekali kalau dilihat di sini. Kalau saudara baca, Hui David. Anak Daud. Kalau kita sekarang Yesus anak Daud dalam lagu itu tidak mengandung resiko. Ini sementara orang lain belum mengakui. Bahkan orang lain mungkin menentang, menolak. Tapi dia berani. Itu keberanian sikap. Saya percaya saudara mengimani, beriman. Tapi apa punya keberanian sikap? Saat menghadapi tantangan, aniaya. Ya, banyak sekali yang bakal terjadi. Apa kita punya keberanian sikap menunjukkan iman kita? Keberanian sikap inilah. Yang kedua kata rentetan di sini. Saya ingin kita membahas, lihat bersama. Ya, dikatakan. Yesus anak Daud. Lanjutkan apa? Kasihanilah aku. Saudara pikir dia minta belas kasihan? Minta sedekah pengemis gitu ya? Minta pemberian? Bukan. Kata kasihanilah ini elison me. Ini doa. Doa kepada Tuhan. Istilah doa kepada Tuhan. Karena orang Yahudi tidak pernah minta kasihan dengan orang. Hanya kepada Tuhan. Haneni. Kata haneni itu hanya untuk Tuhan. Bartemius mengucapkan ini dan memohon. Berarti yang dilihat oleh Bartemius secara iman itu Tuhan. Mesias, Tuhan. Karena itu elation me, haneni. Sampai hari ini dari gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Protestan selalu jadikan pokok doa. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Haneni. Jelas sekali. Berarti kalau kita melihat dulu Mazmur pasal 4 ayat 2. Ini Mazmur pasal 4 ayat 2. Ini doa. Ya, Mazmur pasal 4 ayat yang kedua. Itu ayat kedua ya. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Tuhan yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Lanjutkan. Kasihanilah aku. Haneni. Ini rumus doa hanya buat Tuhan. Muridnya belum percaya. Tapi Bartemius sudah mengikrarkan percayanya seperti itu. Ini yang dihargai Yesus di ujung bacaan kita ini. Imanmu. Imanmu dahsyat. Dia tidak melihat dukungan. Dia tidak melihat pernyataan orang lain.
Mestinya dia harus lebih takut kan? Dia tak berdaya kalau dia apa-apain orang, tapi tidak. Keberanian sikap iman saat ini perlu ditunjukkan oleh orang percaya. Perlu ditunjukkan. Tidak usah takut-takut. Di sini letaknya supaya kita sungguh-sungguh mengikrarkan. Iman itu kalau tidak diikrarkan tidak bisa disebut iman. Karena dia belum menjadi pernyataan, deklarasi katanya. Itu iman. Jadi di sini kalau kita melihat Bartimeus. Coba kita lihat lagi. Mazmur 6 ayat yang ketiga. Ini semua rumus doa. Mazmur yang ke-6 ayat yang ketiga. Ya. Kasihanilah aku Tuhan. Sebab aku merana. Sembuhkan aku Tuhan. Sebab tulang-tulangku gemetar. Hanene. Jadi ini rumus doa. Tapi berarti kan dia tidak menganggap ini orang kaya yang lewat. Rabi yang lewat. Pemimpin agama yang lewat. Berkat kemurahannya. Kasihlah aku sebagai orang buta. Bukan. Dia beri pernyataan. Dia tidak lihat rupanya. Tidak. Tapi dia membaca Alkitab. Waktu itu belum ada huruf Braille. Dia hanya dengar. Dan orang buta, orang pengemis ini tidak boleh dekat-dekat bait Tuhan. Jauh. Dia dengar sayup-sayup. Engkau dengar jelas. Tapi tidak punya sikap iman. Oh, hati-hati. Dia menyimpan itu semua. Dan ketika dia melihat kisah apa yang dibuat oleh Yesus. Oh, ini Mesias. Ini Mesias. Tidak dilihat kan? Itu iman. Menerobos segala batasan-batasan. Jangankan batasan penglihatan. Batasan apapun. Iman sanggup menerobos itu semuanya. Amin. Kita baca lagi. Mazmur 9 ayat 14. Supaya kita tahu konsepnya. Ya bukan karena bahasa Indonesia. Kasihanilah jadi umum. Bukan. Ini rumus doa yang harus diucapkan oleh orang ketika berdoa kepada Tuhan. Kyrie eleison me. Tuhan kasihanilah aku. Dalam Mazmur 9 ayat 14. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsaraku. Ya, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ini rumus doa. Permintaannya kepada Tuhan. Ini yang dipakai oleh Bartimeus. Kalau soal kesembuhannya, soal apanya, itu soal akibat. Tapi soal iman yang ingin dikisahkan pada kisah ini. Karena itu baca Alkitab jangan diminimalkan tafsirnya. Harus dilihat secara umum apa sih yang menjadi pokok berita yang penting. Dari sini kita bisa melihatnya. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang paling mendasar. Yang mengandung unsur doa. Dari orang yang berdosa untuk mendapatkan keselamatan. Itu rumusnya. Kita lihat lanjutkan. Ya, orang punya keberanian berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi tantangan. Tidak pernah takut. Kita baca di sini ayat 48. Banyak orang. Kita lihat dulu ya. Kalau kira-kira banyak yang nentang, diam aja. Gitu ya. Itu kan. Ambil aman. Takut dibully. Gitu ya. Jadi sudahlah ambil aman. Banyak orang menegurnya supaya ia
Kamu itu sudah buta, nggak tahu yang kamu ucapkan itu siapa. Udah buta, bodoh, nggak tahu agama, nggak tahu ini. Ucapanmu ngawur. Menegurnya. Coba perhatikan. Ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya diam. Lanjutkan. Namun semakin keras ia berseru. Ya, semakin keras. Dia tidak takut. Semakin keras suaranya. Dia tidak berubah dengan pernyataannya. Anak Daud, kasihanilah saya. Coba, tidak berubah sedikit pun. Ini iman. Iman inilah yang dipuji oleh Yesus. Jadi iman itu penting. Doa, ibadah, permohonan, percaya, iman. Pistis. Amin. Jadi iman itu. Semakin keras ia berseru. Kata berseru di sini, ya. Kalau dilihat artinya berulang-ulang karena menggunakan bentuk imperfect, menegaskan seruannya itu berulang-ulang dan tidak pernah kurang. Terus coba kalau dia mengalami aniaya dan sebagainya. Tapi disitulah letaknya. Kekuatan iman itu dahsyat. Pernyataannya punya keberanian. Tidak lihat orang banyak. Berbahagia orang tidak melihat itu. Dia tidak lihat ini orang banyak apa. Ya, yang kalau melihat, aduh banyak begini, gede-gede lagi badannya. Aduh bertato lagi, aduh mati aku. Bawa senjata lagi. Tapi dia tidak lihat. Untungnya dia tidak lihat. Saudara lihat tidak? Segala yang menakutkan, jangan lihat. Lihat Tuhan saja. Amin saudara, jangan lihat. Segala yang menyeramkan, segala sesuatu yang bakal mengganggu, jangan lihat. Lihat Tuhan. Dia hanya lihat Tuhan. Itu iman. Ya, kan tulisannya banyak, ceritanya bagus sekali. Markus ingin menunjukkan dahsyatnya Bartimeus ini. Kita selalu sederhanakan, Bartimeus buta, sembuh, bisa melihat. Itu saja, hebat mujizat. Bukan itu yang hebat. Imannya dia yang dahsyat. Amin. Imannya. Kita lanjutkan. Banyak orang menegurnya, ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata. Padahal orang banyak ngikutin dia. Tidak membuat dia berhenti dan membuat dia berkata. Panggil dia. Ponesate. Wah, ini bahasa yang dahsyat juga. Bukan panggil dia. Kayak kita nyuruh anak, oh panggil pembantu. Bukan begitu. Tidak sederhana itu. Panggil dia. Yesus menyuruh memanggil Bartimeus. Kalau dia menyuruh memanggil Bartimeus dan panggilan Yesus itu akan membuat apa yang bakal terjadi dengan Bartimeus. Dahsyat, luar biasa, mujizat terjadi. Amin saudara. Setiap panggilan Yesus dalam pribadimu. Kalau kita dengar betul-betul. Makanya jangan tunda. Jangan tunda. Saya ingin cerita sedikit begini. Ada, ya boleh dikatakan melayani di BFA juga. Tapi bukan di sini. Jauh. Surabaya, sanalah. Saudara ya. Gitu.
Terus dia bilang gini, dia itu dapat suara Tuhan lewat hamba Tuhan, Pak Agung di sini, supaya dia melayani Tuhan. Dia tak ngomong dengan saya, gitu. Karena mungkin kalau ngomong dengan saya kan lebih bebas, artinya sepintas orang kalau melihat saya dalam pernyataan, orangnya bukan gaya-gaya Pantekosta kan. Protestan, tidak terlalu percaya dengan suara-suara gitu ya saudara ya. Tapi saya percaya, suara lembut manis yang memanggil itu saya percaya itu. Gitu. Terus dia bilang, saya harus berdoa dulu Pak, tanya Tuhan. Untuk layani dia kamu masih tanya Tuhan. Kamu sok rohani, pakai tanya Tuhan. Itu sudah suara Tuhan, kamu tanya Tuhan. Tuhan yang mana yang kamu tanya? Oh begitu ya Pak. Iya, kamu, waduh. Nanti Tuhan bikin tuli kamu itu. Oh ya kalau begitu saya ambil ya Pak. Nggak usah tanya. Panggil dia. Bartimius, nanti saya tanya Tuhan dulu. Boleh penuhin atau tidak? Nggak jadi mujizat. Nggak jadi keajaiban. Kalau Tuhan memanggil, lewat siapa saja. Memang untuk pekerjaan Tuhan, urusan Tuhan. Jangan ditolak. Amin. Jangan kau sok rohani, tanya Tuhan dulu. Allah. Kalau kamu dilamar orang tanya Tuhan itu tepat. Itu. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan manggil, ayo ambil tindakan ini. Nanti dulu saya tanya Tuhan lagi. Banyak ini bahasa orang Kristen sok rohani tapi mengelak tugas dan kewajiban. Ya, dia ingin mengelak tapi pakai kata-kata rohani. Makanya saya langsung ngomong dia, goblok kamu. Dia kaget. Baru 2 kali ketemu aku udah digoblokin. Gitu. Jadi itu maksudnya. Karenanya panggilan Tuhan itu berlaku. Lewat hamba Tuhan, lewat gereja Tuhan. Panggilan Tuhan itu berlaku. Cara Tuhan memanggil tidak harus saudara pikir satu keajaiban yang dalam arti, oh Tuhan panggil itu ada suara Tuhan yang berbisi. Nah, Tuhan bicara dengan saya cukup dalam pikiran saya, tergerak di hati saya, itu saya. Ya, karena karunia saya belum sampai ngopi dengan Tuhan gitu, belum. Ya silakan aja gitu. Saya ngopinya Starbucks. Gitu. Jadi saya belum gitu. Jadi belum tahap-tahap itu ya. Saya ingin belajar juga dengan orang itu tahapnya gimana digelitikin Tuhan. Ya gitu. Saya enggak ada yang gelitikin. Ya. Jadi Tuhan bicara lewat firman-Nya. Saudara dengar? Itu suara Tuhan. Dengar firman Tuhan dengan urapan Roh Kudus, itu suara Tuhan. Jangan cari lagi. Kalau memang tidak dikaruniai. Kalau memang kau dikaruniai, apa engkau sanggup dengar suara, hai anakku, sedang doa sendiri tiba-tiba begitu. Apa jantungmu sanggup gitu? Baru merinding bulu kuduk aja udah takut saudara. Apalagi ini berdiri segalanya. Loh, Tuhan itu kan dahsyat. Kedahsyatannya sebagai manusia kita yang berdosa ini. Makanya saya kalau berdoa gitu. Tiba-tiba seperti
Ada yang mendengar gitu ya. Seperti ada yang mendengar. Bahkan doa kan memang mestinya harus ada yang mendengar. Ini seperti banget itu. Langsung buka mata saya. Aduh Tuhan. Jangan macam-macam dengan saya. Saya ini tidak mau yang aneh-aneh. Aduh Tuhan, aduh Tuhan tolong. Tutup lagi mata saya Tuhan gitu. Gitu. Terus bicara di hati lagi. Katanya mau ada yang dengar. Oh iya juga ya. Apa ada yang dengar. Tapi jangan pakai menggerakkan segalanya. Gitu. Jadi dari situ saya tahu konsep yang sederhana, suara Tuhan, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan yang dikhotbahkan dan diurapi oleh Roh Kudus, itu suara Tuhan. Amin. Ya, saudara pernah dengar suara Tuhan? Iya, jawab. Amin. Itu. Jadi di situ letak ya. Karenanya, ya, apa yang kita lihat? Ayat 50. Setelah dipanggil. Waktu dipanggil mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dengan tema apa ini? Dalam bahasa Yunaninya. Rasain lo. Sekarang dipanggil lo. Oh, makanya jangan ngomong sembarangan. Rasain lo. Gitu maksudnya. Jadi ada intonasi, ada huruf tanda-tanda dalam bahasa aslinya menunjukkan kata itu. Bukan panggil, kamu ayo berdiri, sana ada, kuatkan hatimu. Gitu, bukan itu maksudnya kuatkan hatimu. Panggilnya dia, kamu, aku udah tegur dari tadi kamu tetap ngomong seperti itu. Sekarang dipanggil oleh dia, ini rabi loh. Rabi. Orang Yahudi zaman dulu paling takut dengan rabi. Itu. Panggil. Lalu ya Pak dipanggil. Ya, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 50. Ya. Ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Hematon. Jubahnya. Apa dia kayak orang yang tinju itu ya? Buka jubahnya, siap berkelahi. Bukan. Dia ini kan pengemis. Ada aturan. Nah, kita baca lagi dalam kitab Talmud. Ya, aturan orang Yahudi pengemis itu tidak boleh sembarangan. Harus ada tanda dari bait Tuhan. Jadi jubahlah, kayak jubah tukang parkir di sini gitu. Jadi jubah itu untuk mengemis, itu andalannya, itu izin, ya. Dia dipanggil, kan belum dapat apa-apa, apa bakal dimarahin atau bakal apa? Tapi kok dia lepaskan itu, dia tidak perlu itu. Betul-betul dia moving forward. Jadi orang yang beriman itu perlu moving. Amin. Bergerak. Amin. Bukan hanya langkah. Bergerak. Dia tanggalkan jubahnya. Ya. Lalu segera berdiri dan mendapatkan Yesus. Amin. Kita mau begitu? Baru putus pacar aja sudah tidak bisa move on. Ya, jangan terlalu terjebak dengan yang gitu-gitu. Pernah ditipu orang, rugi segala macam. Jangan itu yang harus moving. Amin. Harus ada satu sikap yang pindah dari keadaan lama kepada keadaan yang baru. Lalu mulailah percakapan lagi. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tolong sambung. Jawab orang buta itu. Ini Rabuni. Dia tidak bilang Rabi. Rabuni. Kata Rabuni itu berasal dari bahasa Aramik. Itu menunjukkan
Artinya kata rabuni itu yang lebih tinggi. Dia adalah imam segala imam. Murid-muridnya baru memakai kata itu setelah Yesus bangkit. Ini belum bangkit. Masih belum terlihat apa-apa, tapi imannya. Apa artinya orang buta disembuhkan? Tidak penting bagi Markus. Tapi sangat penting bukan karena disembuhkannya. Imannya. Untuk mempermalukan semua kita yang melihat. Karenanya kita lihat Rabuni. Coba Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Berpalingnya dia dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani apa? Rabuni. Baru ada muncul kata Rabuni. Setelah Yesus bangkit. Tapi Bartimius sebelum Yesus bangkit sudah berani memanggil dia Rabuni. Jadi iman jangan lihat orang banyak. Terserahlah. Pokoknya aku mengimani. Aku percaya, aku pasti beroleh jalan keluar. Aku pasti sembuh. Aku tidak lihat kanan dan kiri. Ya. Karena itu kan ucapan Rabuni itu di Yesaya ada, tapi tidak usah kita baca. Yesaya 35, Yesaya 42, Yesaya 61. Itu semua ada tentang kata Rabuni yang berhubungan dengan kata Tuhan. Ya, apa yang kau buat? Ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya apa? Pergilah, apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu, bukan permohonanmu, bukan permintaanmu. Imanmu. Coba luruskan dulu iman kita ini. Saya percaya. Otomatis Tuhan kasih. Ya, otomatis. Pergilah. Pergi. Hefistis so sesoken se. Kata sesoken menyelamatkan. Pergilah, imanmu menyelamatkan. Bukan hanya arti terbebas dari fisik, mental, tetapi terbebas dari segalanya. Amin. Kita hanya melihat kebutuhan fisik kita kan. Ayo, kita melihat kebutuhan. Apa kebutuhan fisik kita? Sembuh, sehat, diberkati, diberikan rezeki. Itu kan kebutuhan fisik kita. Tapi dikatakan di sini berhubungan kata imanmu menyelamatkan. Bukan hanya kebutuhan fisikmu. Tapi keselamatan yang kekal. Itu yang dimaksudkan sesoken. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Karena kita lihat bersama di sini. Pada saat itu juga apa? Melihatlah ia. Dia melihat. Ya. Kan ini kisah beda dengan orang buta yang lain. Ya, kisah orang buta lain, oh dia begini atau ada apa tindakan Yesus. Kan Yesus tidak bertindak apa-apa. Nggak sempat tumpang tangan, nggak sempat pegang matanya, nggak sempat apa. Hanya memuji imanmu. Jadi itulah kedahsyatan iman. Kekuatan iman yang perlu keberanian bertindak. Amin. Perlu keberanian bertindak. Pada saat itu juga. Coba baca sekali lagi. Pada saat itu juga. Ya, kalau dalam bahasa Yunani bagus. Gak ada jeda waktu. Iman itu membebaskan kita dari tadi saya bilang. Batasan. Batasan tembok, batasan waktu, batasan apa saja. Semua dia bisa tembus. Tidak ada batasan buat iman. Sekali lagi, tidak ada batasan buat iman.
Iman tidak pakai waktu, iman tidak pakai tembok, iman tidak pakai tempo. Pada saat itu juga. Ya, melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya baca kata ini dibandingkan katanya dengan yang lain. Artinya sejak itu dia tidak pernah tinggalkan Yesus. Dia ikutin terus. Dia berubah kan? Nggak pengemis lagi, nggak bergantung dengan orang lagi, dan segalanya. Dan kemudian ya Petrus, oh ternyata yang hebat itu Bartimeus. Hebat. Dia lebih dahsyat imannya, dia lebih dulu dari kita. Dia ceritalah dengan muridnya namanya Markus. Markus tulis. Apa yang Markus tulis sebetulnya semua kesaksian Petrus. Jadi Injil Markus adalah Injil Petrus. Karena muridnya. Jadi Gus, kamu tulis tuh. Ya, kita kurang imannya. Kamu sendiri dulu lari-lari sampai telanjang segala. Saking ketakutannya. Coba lihat Bartimeus, nggak lari dia. Nggak lari. Imannya dahsyat. Langsung Markus ingat, gua catat deh. Imannya dahsyat ini. Ya, imannya bukan soal melihatnya. Bukan, itu biasa. Tapi imannya. Sekali lagi. Imanmu itu dahsyat. Nempel di mana dia? Enggak di orang lain kan? Nempel di mana? Di hati kita. Hadapi segala sesuatunya. Kesulitan, kesusahan, apa saja. Hadapi. Imanmu itu dahsyat. Lebih dahsyat dari segala-galanya. Karena dia tidak terbatas oleh apapun juga. Katakan amin. Mari kita berdoa. Kau Yesus, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Kita bangkit berdiri. Yesus, kau perlindunganku. Katakan bersama-sama. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Katakan, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Ku memuji namamu sepanjang umur hidup. Kami percaya Tuhan, Tuhanku di atas segalanya. Mari kita persiapkan perjamuan Tuhan pada siang hari. Yesus adalah jaminan bagi kita.
untuk setiap janji Bapa tersedia iya dan amin bagi kita. Mari kita angkat tubuh Yesus. Inilah tubuh Yesus, bukti cintanya bagi kita. Tidak ada lagi yang perlu kita ragukan. Kalau hidupnya telah dipersembahkan, diberikan bagi kita. Apapun yang kita perlukan, kesembuhankah, pertolongankah, penghiburankah, jalan keluarkah, damai sejahtera, sukacita. Semuanya ada di dalam Yesus. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu adalah tubuh Tuhanmu? Ambil dengan iman, dengan ucapan syukur dan terima hari ini juga, saat ini juga, mukjizatmu, kesembuhanmu, pemulihanmu dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Inilah darah Tuhan kita yang dicurahkan di atas Golgota. Inilah meterai bagi semua janji Bapa buat kita. Supaya tidak ada seorang pun daripada kita yang ragu lagi akan Tuhan. Percaya bahwa mukjizat pasti terjadi. Apakah Bapak Ibu percaya ini darah Yesus? Ambil dan minum dengan iman. Dan terima saat ini juga kesembuhanmu, mukjizatmu, kelepasanmu, penghiburanmu. Apapun yang kau perlukan dalam nama Yesus. Mari bersyukur. Panggil namanya Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan, ku memuji namamu, panjangku hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, panggil nama Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan saat ini kami mau membawa persembahan syukur kami bawa persembahan persepuluhan kami yang terbaik hanya bagimu. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan kita dengan ucapan syukur dan ucapan terima kasih. Sebelum kita pulang, angkat tangan Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya sudah diberkati. Bersama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak Yusuf, kami sangat diberkati luar biasa. Semua bersuka cita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.